Ketemu lagi di sini. Hari ini kita mau kupas tuntas nih. Satu ulasan soal smartphone baru, Tecno Pova Curve 5G. Kita udah rangkum infonya, speknya, plus minusnya, semuanya. Intinya, kita mau saring informasi paling penting dari ulasan ini buat Anda. Oke, mari kita mulai ya. Yang langsung kelihatan banget dari ulasan ini tuh layarnya. Lengkung, pakai panel AMOLED, ukurannya 6,78 inci, FHD+. Nah ini dia, refresh rate-nya 144 Hz. Tinggi banget ya untuk kelas harganya. Bikin gerakan di layar pasti mulus banget kelihatannya. Betul. Layar ini jelas jadi salah satu jualan utamanya, highlight-nya lah. Tapi kita perlu lihat gambaran besarnya juga. Maksudnya, gimana spek lain menunjang ini? Dan ya pasti ada kompromi kan biasanya, apalagi di harga segini. Iya sih, bener juga. Oke, kita bedah jeroannya nih. Selain layar tadi, ini pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Kalau yang masuk resmi di Indonesia, kata ulasannya itu yang varian 8GB RAM, terus memorinya 256GB, tipenya UFS 2.2. Cukup oke lah ya buat buka tutup aplikasi nggak lemot-lemot amat. Dimensity 7300 ketemu layar 144 Hz. Menarik ini kombinasinya. Kelihatan banget kalau Tecno ini fokusnya ke performa dan visual yang mulus. Cocok buat yang suka main game atau, ya, multitasking. Baterainya juga gede loh, 5500 mAh. Plus fast chargingnya 45 watt. Wah, 45 watt. Katanya bisa penuh cepat ya, sekitar 45 menitan. Klaimnya sih gitu ya. Cukup banget buat nemenin aktivitas seharian penuh. Terus kamera gimana? Kamera utamanya 64 megapiksel, udah bisa rekam video 4K, ada sensor kedalaman 2 megapiksel juga. Kamera depannya 13 megapiksel, ini juga bisa rekam 4K loh. Lumayan banyak kan? Ya, bisa rekam 4K di depan belakang, itu poin plus di harga segini. Tapi, ya itu, resolusi tinggi belum jaminan segalanya. Nanti kita lihat di bagian kekurangannya deh, ada catatan soal ini. Oh iya, OS-nya Android 15. Dijanjiin update OS sekali, terus keamanan 2 tahun. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Harganya berapa jadinya? Ulasan ini bilang, per Juli 2025, ya, varian 8256GB, itu harga resminya Rp3.499.000. Udah banyak kok katanya di toko online atau offline juga. Oke, 3,5 juta ya. Cukup kompetitif dengan spek layar dan performa tadi? Sekarang kita ke bagian serunya nih, kelebihannya apa aja? Ulasan ini nyebutin beberapa poin. Pertama, desainnya. Dibilang premium karena layar lengkung sama bodinya tipis cuma 7,45 mm. Tipis ya. Kedua, ya jelas layarnya tadi, AMOLED 144 Hz yang super mulus itu. Ketiga, performa Dimensity 7300 yang katanya sih oke banget buat gaming. Keempat, baterai badaknya itu 5500 mAh plus charging 45 watt. Paket komplit buat daya tahan. Kelima, kamera utama 64 MP yang bisa rekam 4K tadi. Nah, keenam, ini nih yang bikin tambah menarik. Fitur tambahannya itu loh, banyak. Ada NFC, udah wajib lah ya sekarang. Terus speakernya stereo, pakai Dolby Atmos lagi. Wah, Dolby Atmos. Suaranya lebih oke dong ya buat nonton atau musik. Iya, lebih kerasa keliling gitu. Terus ada IP64. Ini artinya dia tahan debu sama cipratan air. Oh, jadi kalau kena gerimis dikit gitu aman ya? Aman harusnya, asal jangan dicelupin aja. Ada juga sensor sidik jari di layar, kekinian. Dan, ada fitur unik namanya FreeLink. FreeLink? Apa tuh? Kok baru dengar ya? Nah, ini fitur khas Tecno kayaknya. Kata sumbernya sih, ini buat komunikasi jarak dekat tanpa sinyal seluler atau Wi-Fi. Mungkin kayak kirim teks atau panggilan suara gitu di area yang susah sinyal. Bisa berguna pas darurat. Oh gitu. Unik juga ya fiturnya. Iya, ini salah satu cara Tecno ngasih nilai lebih. Barengan sama NFC dan IP64 tadi, fitur-fitur yang biasanya agak jarang di harga segini. Oke. Fiturnya emang kedengaran lengkap banget ya buat harga 3,5 juta. Tapi, pasti ada tapinya dong. Apa aja kekurangannya menurut ulasan ini? Tentu ada kompromi. Yang pertama, ini mungkin agak krusial buat sebagian orang. Nggak ada jack audio 3,5 mm. Ya,
Jadi harus pakai TWS atau adapter dong ya? Betul. Kedua, nggak ada slot micro SD. Jadi memori internal 256 GB itu ya harus cukup buat Anda, nggak bisa ditambah lagi. Itu juga lumayan penting sih buat yang suka nyimpan banyak file. Terus apa lagi? Tadi soal kamera katanya ada catatan. Iya, benar. Ketiga, ini soal kamera utama. Dia nggak punya OIS, atau Optical Image Stabilization. YS itu yang buat ngurangin goyangan pas foto atau video kan ya? Tepat. Jadi kalau kondisi cahaya kurang atau tangan agak goyang pas rekam video, hasilnya mungkin kurang stabil atau agak blur. Ini batasan utama kameranya. Keempat, soal softwarenya. Antarmuka HEOS dari Tecno ini disebut masih ada iklan dan bloatware. Oh, iklan sama aplikasi bawaan yang nggak perlu gitu ya? Seberapa ganggu katanya? Ulasannya sih bilang ini bisa mengurangi kenyamanan pakai sehari-hari ya. Ada iklan di notifikasi atau aplikasi sistem. Ini jadi pertimbangan juga. Anda rela nggak sama gangguan software ini demi hardware yang ditawarin? Oke, terakhir. Kualitas kamera depannya, walaupun bisa 4K, hasilnya dianggap standar aja. Nggak ada yang spesial banget. Jadi kesimpulannya gimana nih dari ulasan ini? Worth it nggak HP ini? Intinya gini, ulasan ini bilang kalau di harga 3,5 juta rupiah, Tecno Pova Curve 5G ini paket yang menarik banget. Terutama kalau prioritas Anda itu layar yang bagus, performa oke buat game, baterai awet, plus fitur-fitur kekinian kayak NFC dan IP64. Kekurangannya kayak nggak ada jack audio, slot micro SD, OIS, sama isu HEOS itu ya dianggap kompromi yang wajar lah di kelas harganya. Oke, jadi jelas ya gambarannya buat Anda. Ponsel ini jelas mau tampil beda dengan layar lengkung 140 Hz dan fitur-fitur ekstra tani. Performanya solid, baterainya juga oke. Tapi ya itu, Anda mesti siap kehilangan colokan headphone, slot memori tambahan, sama OIS di kamera. Plus, siap-siap juga sama softwarenya yang mungkin ada iklannya. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Kalau Anda harus milih di harga yang sama, fitur premium mana, entah itu layar super mulus, NFC, tahan cipratan air, yang paling rela Anda tukar? Demi dapetin lagi fitur dasar kayak jack audio, slot micro SD, atau mungkin OIS yang lebih baik. Dan apakah konsep paket lengkap di kelas menengah ini memang benar-benar mungkin? Atau selalu aja ada pengorbanan fitur yang harus diterima? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, itu tadi kupasan kita kali ini soal ulasan Tecno Pova Curve 5G. Semoga bisa bantu Anda mengambil keputusan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.